Iran balas dendam dengan meluncurkan gelombang serangan pesawat tak berawak. Lebih dari 100 drone dilaporkan menghantam zona Israel ditujukan untuk mengganggu sistem pertahanan udaranya. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, kabar itu merupakan pernyataan dari juru bicara IDF, Avi Davrin. Lebih tepatnya, IDF mengonfirmasi serangan pesawat nirawak tersebut terjadi pada Jumat 13 Juni dini hari. Menyebut bahwa seluruh sistem pertahanan udara diaktifkan untuk mencegat ancaman itu. Ia juga menyatakan bahwa UAV tersebut diluncurkan dari wilayah Iran dan diperkirakan akan memakan waktu beberapa jam untuk mencapai Israel. Sebagai informasi, gelombang serangan drone ke Israel ini disebut sebagai upaya balas dendam lantaran serangan Israel sebelumnya telah menewaskan beberapa pejabat tinggi militer Iran, termasuk Kepala Angkatan Bersenjata Iran Mohammad Bagheri dan Komandan IRGC Hossein Salami. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei kirim pesan keras terhadap Israel, juga bersumpah akan balas serangan militer Israel itu dengan hukuman yang sangat berat. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, hal ini diutarakan oleh Khamenei dalam pernyataan resminya. Lebih tepatnya, Khamenei menyatakan bahwa rezim Zionis kembali menunjukkan sifat jahat dengan menargetkan permukiman Iran. Serangan itu disebutnya sebagai tindakan kejahatan dari tangan yang berlumuran darah. Ia pun menegaskan bahwa rezim tersebut harus bersiap menerima hukuman yang sangat berat. Khamenei menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Iran tidak akan membiarkan tindakan agresi ini berlalu tanpa pembalasan. Lantaran menurut Khamenei, Israel justru akan mendapatkan kenyataan pahit atas tindakannya sendiri. Ketegangan di zona perang Timur Tengah meningkat. Iran dilaporkan dalam mode siaga tinggi dan akui siap balas operasi Rising Lion Israel. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, laporan Military Balance 2025 menyatakan bahwa Iran memiliki lebih dari 100 peluncur rudal balistik jarak menengah, di mana yang disebut mampu menjangkau Israel hanya dalam waktu sekira 15 menit. Selain itu, Iran juga memiliki armada drone dan rudal jelajah. Namun diklaim bahwa efektivitasnya dibatasi oleh sistem pertahanan Israel. Bahkan Angkatan Udara Iran juga disebut memiliki 265 jet tempur namun dinilai lemah. Lantaran banyak pesawatnya adalah peninggalan era Perang Dingin buatan Amerika Serikat dan Iran hanya memiliki kurang dari 5 pesawat pengisian bahan bakar udara ke udara. Lantas, kekhawatiran kini menjalar luas. Komandan CENTCOM Amerika Serikat Jenderal Eric Kurilla memperingatkan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah juga akan berpotensi menjadi target Iran. Terkini dengan situasi ini diklaim juga akan mengancam keberlangsungan negosiasi nuklir antara Iran dan Washington, di mana putaran ke-6 perundingan yang dijadwalkan pada 15 Juni di Oman disebut-sebut bisa batal atau berubah drastis jika Iran memutuskan merespons secara militer. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah melarikan diri, terkhusus akibat Iran meluncurkan serangan balasan dengan ratusan drone ke Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Juni, hal ini diumumkan oleh beberapa media Israel baru-baru ini. Di tengah ancaman udara, media Israel mengungkap bahwa pesawat Netanyahu dievakuasi dari wilayah pendudukan. Netanyahu disebut tetap berada di dalam Israel, di tempat yang digambarkan sebagai lokasi aman. Sementara itu, peringatan juga dikeluarkan oleh media Israel, memperingatkan para pemukim tentang potensi pembalasan parah Iran yang akan tiada henti, serta mencatat bahwa serangan Iran yang sebelumnya hanya menargetkan situs militer dan strategis, tetapi bisa mengakibatkan korban jiwa. Media Israel juga mengklaim bahwa pesawat nirawak diluncurkan tidak hanya dari Iran tetapi juga dari Irak, di mana dengan total lebih dari 200 pesawat nirawak teridentifikasi. Bahkan beberapa intersepsi dilaporkan terjadi di wilayah udara Suriah. Amerika Serikat disebut secara tak langsung terjun ke medan perang Iran lewat jet tempurnya. Lantaran Israel meluncurkan sekira 200 jet tempur Amerika Serikat mulai dari F-35, F-15 hingga F-16 ke tanah Teheran. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, kabar ini mencuat seusai citra yang dirilis oleh militer Israel pada Jumat 13 Juni 2025.
di mana menunjukkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 buatan Amerika terlibat dalam serangan udara terhadap Iran. Israel mengatakan sekira 200 pesawat tempur dan 330 amunisi berpartisipasi dalam serangan terhadap Iran, termasuk situs nuklir, situs militer, dan pimpinan militer. Perlu diketahui Amerika Serikat telah lama menjadi pemasok utama senjata Israel. Terlebih, pesawat tempur tersebut merupakan representasi kekuatan senjata Amerika Serikat dan semuanya digunakan oleh pasukan Amerika dan Israel. Rinciannya, jet tempur siluman generasi kelima F-35 adalah yang paling modern dalam armada Israel. Menurut statistik IISS, Israel telah mengoperasikan 39 di antaranya. Selain itu, Israel memiliki 75 unit berbagai model jet tempur F-15 bermesin jet ganda. Juga, Israel memiliki hampir 200 unit berbagai model F-16. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan Israel. Diperingatkan bahwa Iran akan ambil alih medan perang dan memastikan Israel akan hancur. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, peringatan ini ditulis oleh Pezeshkian Mengutip Tribun News pada 13 Juni, peringatan ini ditulis Pezeshkian dalam unggahan di X-nya pada 13 Juni 2025. Perlu diketahui di awal, Israel telah melancarkan serangan militer ke Teheran, di mana targetnya adalah sejumlah kota di Iran hingga merusak bangunan permukiman dan menewaskan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Sejumlah pejabat tinggi Iran seperti Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dan Mayor Jenderal Hussein Salami juga dilaporkan tewas. Dengan begitu, Presiden Pezeshkian pun bersuara, Iran telah menempatkan pasukan pertahanan udaranya dalam keadaan siaga penuh dan telah mengancam akan memberikan tanggapan yang cepat dan tegas. Menekankan bahwa jika Israel menghancurkan fasilitas nuklir dan negaranya dengan bom, maka Iran memastikan bahwa Israel akan hancur. Lebih lanjut, Pezeshkian memperingatkan bahwa Iran akan mengambil alih perang yang dimulai Israel, menekankan bahwa rezim Zionis akan menyesali tindakannya tersebut. Iran menyatakan akan menjadikan Israel sebagai target yang sah dalam serangan balasan, mengklaim telah mempersiapkan kekuatan penuh dan menekankan tak akan ragu untuk menyerang. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Juni, peringatan itu muncul dari pihak Kementerian Luar Negeri Iran. Kementerian Iran mengecam serangan Israel itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menekankan bahwa hak Teheran untuk menanggapi adalah sah dan legal menurut hukum internasional. Ditekankan juga bahwa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak akan ragu untuk membela bangsa Iran dengan segenap kekuatan mereka dan dengan cara yang mereka putuskan. Senada, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghar Khalibaf menyatakan bahwa waktu balas dendam telah tiba, menegaskan bahwa balas dendam Iran akan dilakukan dengan cara dan metode apapun yang diperlukan. Bendera merah arti balas dendam Iran mulai dikibarkan, menuntut hukuman berat dan mematikan terhadap Israel atas kemartiran komandan militer, ilmuwan nuklir, serta rakyat Iran. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, aksi pengibaran dilakukan hari ini, Jumat 13 Juni waktu setempat. Bendera merah, simbolis balas dendam ini dikibarkan di atas Masjid Jamkarandikom, Iran. Pengibaran bendera merah itu menandakan seruan untuk keadilan dan pembalasan dalam tradisi Syiah, terutama ketika darah telah tertumpah secara tidak adil. Ratusan pengunjuk rasa pun menuntut hukuman berat dan mematikan terhadap Israel. Bendera tersebut bertuliskan frasa bahasa Arab yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi "Hai para penuntut balas Hussein". Perlu diketahui Hussein adalah satu di antara tokoh paling suci dalam Syiah Islam, di mana ia adalah perwujudan keadilan. Adapun tujuan bendera merah kali ini dikibarkan adalah untuk menuntut balas kemartiran Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Hussein Bagheri, dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam, Mayor Jenderal Hussein Salami, sekaligus Komandan Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Mayor Jenderal Gholam Ali Rashid, dan sedikitnya 6 ilmuwan nuklir Iran serta warga Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.